Halo semua, perkenalkan nama saya Bagas Savanya dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan sebuah karya ilmiah berupa makalah tentang pengembangan paragraf yang saya akan presentasikan dalam bentuk PowerPoint. Kita langsung saja ke materinya yang bisa teman-teman lihat dalam slide-slide berikut. Yang pertama, latar belakang. Paragraf merupakan suatu karangan yang paling singkat. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu gagasan dimulai dan berakhir. Kita akan merasa kesulitan membaca suatu tulisan atau buku jika tidak ada suatu paragraf. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari paragraf, baik kegunaan, macam-macam, syarat, pembentukan, dan pengembangan paragraf. Lalu, yang berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian paragraf? Di sini kita akan membahasnya nanti. Yang kedua itu struktur paragraf. Yang ketiga jenis fungsi paragraf. Yang keempat jenis-jenis paragraf. Dan yang terakhir itu bagaimana cara mengembangkan paragraf. Lalu apa tujuan kita dalam membuat suatu makalah pengembangan paragraf ini? Yang pertama untuk mengetahui pengertian paragraf. Yang kedua untuk mengetahui struktur paragraf. Yang ketiga untuk mengetahui fungsi paragraf, dan yang keempat untuk mengetahui jenis-jenis paragraf, dan yang terakhir untuk mengetahui pengembangan paragraf. Selanjutnya, pengertian paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf, teman-teman bisa lihat di slide. Paragraf merupakan sesuatu yang didefinisikan secara bermacam-macam, mulai dari yang sederhana hingga yang cukup rumit dan terperinci. Pertama, perlu disebutkan bahwa paragraf sesungguhnya merupakan sebuah karangan mini. Dikatakan sebagai karangan mini karena sesungguhnya segala sesuatu yang lazim terdapat dalam karangan atau tulisan sesuai dengan prinsip dan tata kerja karang, mengarang, dan tulis menulis pula terdapat pula dalam sebuah paragraf. Maka dapat dimengerti kalau di dunia perguruan tinggi, misalnya saja, tugas untuk mengarang atau menulis ilmiah itu sering hanya dibatasi dalam satu paragraf. Lalu yang kedua, struktur paragraf. Rangka atau struktur sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari sebuah kalimat topik, paragraf itu tidak termasuk paragraf yang baik. Kalimat-kalimat di dalam paragraf itu harus saling mendukung, saling menunjang, kait berkait satu dengan yang lainnya. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang. Pengarang meletakkan inti maksud pembicaraannya pada kalimat topik. Karena topik paragraf adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam paragraf itu. Lalu yang ketiga, fungsi paragraf. Menurut Tarigan pada tahun 2008, dia membagi fungsi paragraf menjadi 6, yaitu yang pertama sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua itu untuk memudahkan pemahaman atau jalan pikiran atau suatu ide pokok. Yang ketiga untuk memungkinkan pengarang melahirkan jalan pikirannya secara sistematis. Yang keempat mengarahkan pembaca dalam mengikuti alur pikiran pengarang serta memahaminya. Yang kelima sebagai alat penyampai pikiran, dan yang keenam sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. Lalu yang keempat, kita akan bahas jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan sifat, yaitu paragraf pembuka. Dapat dikatakan sebagai paragraf pembuka karena tugas pokoknya memang adalah untuk membuka dan mengantarkan pembaca agar dapat memasuki paragraf-paragraf pengembang yang akan dihadirkan kemudian. Lalu yang kedua, paragraf pengembang. Paragraf pengembang atau paragraf isi sesungguhnya berisi inti atau esensi pokok beserta seluruh jabarannya dari sebuah karya tulis itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada paragraf penutup. Paragraf penutup bertugas untuk mengakhiri sebuah tulisan atau karangan. Lalu yang selanjutnya, berdasarkan letaknya, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ialah paragraf yang ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang ketiga, paragraf kombinasi atau campuran.
Paragraf kombinasi ialah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf narasi. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ialah karangan yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Karangan ini berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberikan informasi atau pengetahuan tambahan bagi pembaca. Lalu yang keempat, paragraf argumentasi. Karangan ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu paragraf atau kesimpulan dengan data, fakta sebagai alasan atau bukti. Lalu yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk membuat sesuatu. Lalu yang kelima, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf ada 7 bagian. Yang pertama, pengembangan alamiah. Yang kedua, pengembangan deduksi atau induksi. Terus yang selanjutnya, ketiga, pengembangan analogi. Yang keempat, pengembangan klasifikasi. Yang kelima, pengembangan komparatif dan kontrastif. Dan yang keenam, pengembangan sebab akibat. Yang ketujuh, pengembangan klimaks dan anti klimaks. Baik, yang selanjutnya kesimpulan. Paragraf adalah suatu bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat-kalimat di dalam paragraf itu harus disusun secara runtut dan sistematis, sehingga dapat dijelaskan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Satu hal lagi yang harus dicatat dalam sebuah paragraf, yakni bahwa paragraf itu harus merupakan satu kesatuan yang padu dan utuh. Struktur paragraf adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam paragraf itu. Karena setiap paragraf hanya mempunyai sebuah topik, paragraf itu tentu hanya mempunyai satu kalimat utama. Kalimat utama bersifat umum. Ukuran keumumannya sebuah kalimat terbatas per paragraf itu saja. Ada kalanya, sebuah kalimat yang dianggap umum akan berubah menjadi kalimat yang khusus apabila paragraf itu diperluas. Fungsi paragraf menurut Tarigan pada tahun 2008, dia membagi fungsi paragraf tersebut menjadi 6, yaitu sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok, keseluruhan karangan memudahkan pemaham jalan pikiran atau ide pokok, memungkinkan pengarang melahirkan jalan pikirannya secara sistematis, mengarahkan pembaca dalam mengikuti alur pikiran pengarang, serta memahaminya sebagai alat menyampaikan pikiran dan penanda bahwa pikiran baru dimulai. Paragraf pembuka dapat dikatakan sebagai paragraf pembuka karena tugas pokoknya memang adalah untuk membuka dan mengantarkan pembaca agar dapat memasuki paragraf-paragraf pengembang yang akan dihadirkan kemudian. Paragraf pengembang atau paragraf isi sesungguhnya berisi inti atau esensi pokok beserta seluruh jabarannya dari sebuah karya tulis itu sendiri. Paragraf penutup bertugas mengakhiri sebuah kalimat atau karangan. Semua karangan pasti diakhiri dengan paragraf penutup untuk menjamin bahwa permasalahan yang dipampangkan pada awal paragraf karangan itu terjawab secara jelas dan tuntas. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai pengembangan paragraf dari karya ilmiah makalah yang telah kami buat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.